Kemudian kalau kita benchmarking lagi ke pemilu 2019, pemilu saat ini relatif near konflik gitu. Iya. Dan apa namanya, mungkin Mbak Jess masih ingat gitu ya waktu 2019 ada, berita di mana petugas KPPS itu meninggal banyak gitu kan. Mungkin ada ya, Mhm apa mhm. namanya, para, teman-teman kita atau apa namanya, saudara-saudara kita itu yang memang, berjuang di medan demokrasi ini sehingga harus bertaruh nyawa. Tapi saya kira itu angkanya tidak semasif yang 2019. Nah, ini Iya. artinya apa? Artinya memang mungkin ada perbaikan dari segi sistem, mungkin juga ada, pembenahan dari apa namanya, segi pelaksanaan dan seterusnya. Hai guys, ketemu lagi sama aku Jessica di Ngobat Ngobrol Bareng Tokoh. Nah, tentunya hari ini aku nggak sendiri nih ya. Aku udah ditemenin abang-abang yang keren pastinya. Selamat datang Bang Arsy. Selamat datang Mbak, makasih banyak Ya, udah perkenalkan diri diundang. dulu dong Bang Arsy Ok sama teman-teman Ngobat kita. oke, halo teman-teman Ngobat, terima kasih, nama saya Arsy, bisa disapa Arsy, Muhammad Arsy Haikal. Kemudian saya baru lulus dari Universitas Indonesia, jurusan sastra Rusia gitu Mbak. Oh, sastra Rusia. Boleh dong perkenalan diri Iya. pakai bahasa Rusia kali ya? Waduh, ini agak di luar ini nih, di luar briefing Di luar tadinya. brief ya. Boleh sedikit aja sedikit. Oke. Mungkin kita mulai dari perkenalan diri aja kali ya Mbak. Halo, хорошо, меня зовут Muhammad Arsy Haikal, ya studien в Университете Indonesia на гуманитарном факультете. Itu kira-kira. Dia biarin translate sendiri ya teman-teman. Intinya halo, aku Arsy gitu ya Ya, dari dulu saya UI. pernah belajar di Universitas Indonesia di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, jurusan sastra Rusia. Kira-kira Sastra gitu. Rusia keren banget. Susah gak sih Bang bahasa sastra Rusia? Ya, kalau dibilang susah pasti susah karena kan bukan bahasa ibu kita kan. Betul. Tapi yang jelas menurut saya sih nggak ada yang mustahil lah untuk dipelajari selagi kitanya mau memang gitu. Kesibukan Bang Arsy nih sekarang apa? Kalau saat ini saya kebetulan sedang mengetuai ya atau mengordinatori satu organisasi namanya ILMIBSI, itu kepanjangannya adalah Ikatan Lembaga Mahasiswa Ilmu Budaya dan Sastra se-Indonesia Wow, gitu. keren. Se-Indonesia tuh ya. Se-Indonesia. Jadi kita terhimpun di dalam satu wadah organisasi, kira-kira membernya itu ada sekitar 60 sampai 64 kampus yang diwakili oleh badan eksekutif mahasiswanya. Itu semua FIB atau Fakultas Sastra isinya. Jadi memang fokus kita di situ adalah bagaimana mengkaji satu isu kebudayaan secara umum, secara global yang memang ini menjadi satu hal yang penting dan kadang-kadang orang nggak familiar atau kurang aware terhadap isu-isu kebudayaan. Padahal isu kebudayaan itu kan memang isu yang sangat bersinggungan dengan kita sehari-hari di dalam kehidupan sehari-hari gitu Mbak. Oke, aktif ya. Tapi Abang tahu gak sih kayak yang lagi happening sekarang ini kan tentang pemilu ya? Iya gak sih? Abang Ya. udah nyoblos gak? Udah dong, tapi kebetulan ini udah hilang ini karena kan udah Iya. lebih mungkin hampir 1 minggu kali ya. Aku masih ada sih. Kayak aku saking excitednya gitu kan orang-orang taruh plak gitu ya, taruh di sini doang. Aku sampai aku benamin semua tangan aku. Iya. Kalau Abang nih lihatnya kan pemilu udah kita lewatin ya. Iya. Nah, Abang ngelihat peran pemuda dan sumbangsihnya terhadap pemilu 2024 nih gimana sih, Bang? Oke. Kalau kita mulai dari sumbangsih dan peran pemuda, saya kira peran pemuda khususnya di pemilu tahun 2024 ini itu sangat besar, Mbak. Karena kenapa? Pemilu tahun ini itu justru menurut saya sejarah pertama kali di negara manapun, khususnya di kita di Indonesia, itu jumlah pemilih pemuda khususnya itu mendominasi. Bahkan saya kutip data dari SMRC gitu ya, itu dan CSIS, mereka mengatakan bahwa untuk pemilu tahun 2024 jumlah voters pemilih pemuda itu gabungan antara Gen Z dan milenial hampir 60% gitu dari total orang Indonesia yang memiliki hak pilih saat ini gitu. Jadi sekitar ada 200 juta sekian
Nah 60%-nya, hampir 60%-nya, 58 sampai 59 mungkin ya, itu adalah pemilih pemuda. Jadi kalau kita berangkat dari situ dulu, sebetulnya peran dan sumbangsih pemuda dalam pemilu kali ini itu sangat besar Betul. gitu. Itu dari segi dari segi jumlah populasi gitu. Nah kemudian tentu dengan jumlah yang sebesar itu, maka sudah sangat wajar ketika pemuda harusnya memang terlibat langsung di dalam Betul. satu proses election di negara kita yang menentukan arah bangsa ke depan ini, bukan hanya 5 tahun ke depan, tapi bisa jadi 10, 20 atau bahkan sampai 50 hingga 100 tahun ke depan Betul, karena gitu. kebijakan-kebijakan yang diambil sekarang tuh penentunya ke masa depan nanti ya. Ya, Kita ngaruh ya betul. Bang ya, kerasa Sangat, ya. sangat. Betul. Nih, tapi Abang ngelihat proses pemilu kemarin seperti apa sih Bang menurut Abang nih? Tahun ini saya justru saya mungkin sebagai pelaku langsung juga gitu ya Mbak. Artinya terlibat lah, maksud saya terlibat di dalam satu proses pemilu sebagai pemilih gitu kan. Nah, dan saya juga mengamati itu kan dari awal hingga maksud saya dari proses sebelum pemilu, mulai dari penetapan calon, kemudian juga ada baik di tingkat presiden, kemudian legislatif dan seterusnya, hingga kampanye, kemudian sampai terakhir kemarin di hari H pemilihan pemungutan suara. Nah, saya melihat justru ada yang, kalau saya karena mungkin background-nya dari sastra gitu ya, dan dari ilmu pengetahuan budaya, mungkin hal-hal yang menjadi konteks dari satu peristiwa itu penting bagi saya. Misal gini, kalau Mbak ingat, mungkin di tanggal 14 Februari itu kita di subuh hari itu disuguhi dengan rintik-rintik air hujan gitu. Nah itu kalau saya melihat ini menandakan satu kita masuk ke dalam era yang lebih sejuk gitu. Karena dari awal aja kita udah diguyur hujan, tapi menariknya adalah tingkat partisipasi pemilu kita di tahun ini itu berturut-turut ya, dari 2019 kemudian 2024 itu tinggi terus. Ya, dari 5 tahun terakhir. Bahkan yang saya baca juga dari sumber itu tahun ini 2024 tingkat partisipasi pemilih kita itu lebih atau mungkin di angka sekitar 80%. Nah, padahal di pagi hari itu kan hujan, kemudian biasanya kan orang-orang pada mager. Betul. Tapi justru enggak. Faktanya yang hadir atau tingkat partisipasinya di sekitar angka 80%. Itu tinggi loh Mbak, gitu. Nah, saya balik lagi ke soal tadi bahwa ketika saya melihat pemilu di tahun ini, ya itu kita mulai masuk ke dalam fase-fase yang politik yang sejuk, yang damai gitu kira-kira. Ditandai dengan hujan itu. Terus semiotiknya di situ tuh ya. Ini Semiotiknya di kayaknya situ. tanda positif nih gitu. Tapi nih Bang, setelah kemarin tuh kita pencoblosan tuh ya, kan di media sosial tuh beredar kayak isu-isu katanya ada kecurangan lah, narasi-narasi negatif lah tentang pemilu ini. Apakah kalau dari segi Abang melihatnya apakah Abang puas atau kecewa nih terhadap hasil kemarin gitu? Menurut apa tanggapan Abang tentang isu-isu yang merebak ini, tentang yang kecurangan dan narasi-narasi negatif itu, gimana menurut Abang? Ya. Kalau saya melihat gini Mbak, di negara manapun, di negara yang menganut sistem demokrasi terbuka seperti kita dan melakukan direct vote gitu ya, pemilihan langsung. Saya kira hal-hal yang dimaksud dengan kecurangan-kecurangan itu kita bukan menormalisasi, tapi itu dilakukan oleh oknum itu pasti ada gitu. Tapi gini, kita harus mereverse kepada satu definisi yang yang ada di dalam satu aturan kita di perundang-undangan, misalnya apa yang disebut dengan kecurangan gitu kan. Nah, saya kira ada unsur-unsur yang harus dipenuhi juga, misalnya terstruktur, sistematis dan masif gitu kan. Apakah hal itu terpenuhi gitu? Itu yang pertama yang harus kita garis bawahi dan harus kita jadikan sebagai landasan berpikir kita gitu. Jadi kalau misalnya itu memang ada dan bisa dibuktikan, lah saya orang yang pasti akan berada di pihak yang memperjuangkan itu gitu. Artinya kita kan berkomitmen bahwa pemilu ini harus damai ya kan, harus jujur, harus adil ya kan, tanpa ada kecurangan kayak gitu. Nah,
Kemudian ketika kita misalnya melakukan suatu hal yang bertentangan dari itu, artinya kan kita sudah menyalahi itu sejak awal. Nah, tapi saya melihat ini sekarang ketika ada orang yang mendengungkan soal kecurangan dan seterusnya itu, saya justru bertanya gitu, apakah terpenuhi unsur-unsur tadi terkait dengan sistematis, terstruktur dan masif itu? Karena itu nggak gampang. Saya juga coba melihat data yang tahun-tahun sebelumnya, pemilu sebelumnya, khususnya di 2019, itu juga kan pihak yang katakanlah kalah dalam perhitungan sementara ini di dalam versi quick count, itu juga kan melakukan hal yang sama, narasi yang serupa gitu. Tetapi apakah itu dapat dibuktikan di dalam satu orkestrasi pengadilan, entah itu di MK ataupun di Bawaslu? Saya kira itu sulit gitu. Kenapa? Pasti para ahli itu juga memiliki argumentasi yang kuat dari masing-masing alasan itu. Jadi saya kira memang untuk mengatakan bahwa di dalam satu proses election di negara kita ini ada kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif ini, saya kira sulit gitu. Dan hampir mustahil lah orang bisa melakukan itu gitu. Jadi menurut Bang Arsy ini pemilu 2024 kita yang barusan kita lalui ini sudah cukup demokratis nggak? Kalau ditanya sudah cukup demokratis atau belum, pasti saya kira kita harus sepakat dengan ini dulu parameternya apa. Tapi paling tidak gini Mbak, kita ngelihat pemilu kali ini itu tadi di awal saya sempat singgung bahwa ngelihat dari tanda-tanda alam ini kayaknya kita akan masuk ke dalam fase yang sejuk gitu kan. Betul. Yang Itu kalau kata anak-anak damai, gaul mestakung, Bang. mestakung, Betul, semesta semesta mendukung. mendukung. Nah itu, ya kan. Kemudian juga relatif near konflik di tahun 2024 ini. Kalau kita berkaca pada pemilu sebelumnya 2019, di bawah itu hancur Mbak, ampun-ampunan. Maksudnya konflik antara masyarakat, sesama masyarakat begitu, itu hampir nggak bisa dihindari. Bahkan saya punya cerita waktu itu, tetangga saya sampai berantem antara suami dengan istri. Ini kan hampir nggak masuk di akal gitu kan. Karena gara-gara beda ya perbedaan pilihannya. pilihan gitu. Nah, sementara saat ini saya hampir nggak menemukan adanya perbedaan pandangan yang kemudian menimbulkan satu hal yang tidak diinginkan seperti tadi gitu. Oke. Sehingga balik lagi soal demokratis atau enggak ya tadi kita harus menentukan parameternya apa. Tetapi yang paling jelas adalah bagi saya pemilu tahun 2024 ini harus menjadi momentum bagi pemuda khususnya, karena memang mereka menjadi audiens yang paling banyak. Kemudian juga mereka harus tahu 5, 10, 20 bahkan 50 tahun ke depan kebijakan seperti apa yang akan dihasilkan, khususnya untuk generasi kami gitu, yang para Generasi pemuda kita, ini, ya generasi kan? kita. Iya kan, Gitu. tapi kan nggak bisa dipungkiri juga kita tuh kan sedang kelebihan informasi ya Bang. Informasi itu kita bisa dapatkan dari mana aja. Nih kalau dari Bang Arsy sendiri, bagaimana sih Bang Arsy itu menyikapi isu kecurangan pemilu yang lagi beredar nih sekarang? Ya, memang tadi ya masuknya arus globalisasi, kemudian juga penetrasi media sosial yang saya kira juga ini perlu ada satu langkah konkret dari pemerintah dan kita sebagai masyarakat untuk barangkali bisa memfilter itu gitu kan, satu informasi itu. Jadi memang tadi pengaruh dari globalisasi kemudian juga penetrasi yang luar biasa masif ini akhirnya menimbulkan satu istilah yang bisa kita sebut sebagai bias gitu kan. Iya, bias. Jadi memang agak rumit Mbak untuk masyarakat yang mungkin terbatas dengan akses informasi membedakan mana hal yang benar dan mana hal yang seolah-olah dibuat benar gitu. Jadi saya kira tadi bagi saya sebetulnya kita bisa berperan dalam mencegah informasi yang tidak benar itu dengan kita mensosialisasikan di lingkungan terdekat kita, sehingga hal-hal yang menjadi kebohongan atau hoax itu bisa kita tangkal mulai dari lingkungan terkecil kita atau terdekat kita, yaitu keluarga. Betul, kita jadinya sebagai generasi muda nih yang sekarang cukup mendominasi lah ya. Harusnya kita bisa memfilter kali ya Bang Betul. ya,
Jadi ini juga saran buat teman-teman nih, sobat-sobat ngobat di rumah, supaya kayak gimana ya caranya aku bisa menangkal nih isu-isu gitu. Mhm. Supaya jangan, kadang-kadang kan kita juga nge-share juga nih, Iya, kadang-kadang share memang untuk dapat betul. hidayah gitu kan. Kadang-kadang kita kan masih bisa termakan Iya, ya cerita-cerita hoax itu gitu. itu Mbak. Memang Mhm. apa ya, tadi bahkan kalau kita melihat, satu fenomena baru saat ini Mhm. soal TikTok misalnya, itu TikTok memang menjadi battleground di media sosial menurut saya Iya dalam benar. hal, apa namanya, konteks pemilu kali ini. Jadi, dan gini, yang nggak bisa dilepaskan dari konteks juga adalah bahwa pengguna atau user dari TikTok ini, dari media sosial ini, mostly anak-anak muda gitu, Iya, dan pemuda. betul, dan Sehingga beragam ya. betul, Mhm. sehingga para calon ini baik itu yang di level presiden ataupun di level legislatif, kemudian mereka masuk berbondong-bondong untuk Mhm. mempengaruhi user ini gitu. Mhm. Sehingga ya tadi, nggak heran kalau misalnya banyak hoax bertebaran di sana. Nggak heran juga kalau misalnya banyak, narasi-narasi yang sebetulnya, menjurus kepada misalnya politik identitas di Mhm. sana. Ya semua apa, semua adalah, upaya dari mereka para calon ini untuk gitu kan, Betul. calon pemilihnya, gitu. Yang bahaya adalah ketika teman-teman kita, terus juga keluarga kita, saudara-saudara kita yang mungkin terbatas terhadap akses informasi, kemudian mereka termakan oleh isu-isu yang salah tadi atau hoax tadi, itu Iya sih. benar. Karena kita juga punya kecenderungan, kita tuh memilih berita atau informasi yang memang kita yakini benar, Bang. Nah, Betul, itu yang biasanya kadang-kadang jadi kayak, waduh, kamu meyakini sesuatu yang salah, atau aku iya merasa salah padahal itu benar iya, gitu. Nah, Bang, heeh, waktu kita kemarin tuh kampanye ya, masa-masa sebelum pemilu inilah, oke, kan ada tuh kubu-kubu dari paslon 1, 2, 3 gitu. Kerasa mhm, nggak sih? Kayak ada gitu kan. Nah, iya. setelah pemilu ini menurut Abang masih kerasa nggak ada kayak gap-gap itu? Gap-gap itu ya. Mhm. Tapi gini sih Mbak, mungkin itu terjadi kalau menurut saya ya, itu Mhm. terjadi di lingkungan elit mungkin ya. Tapi justru di bawah itu saya kira, khususnya di teman-teman pemuda gitu ya. Mhm. Walaupun mereka punya pilihannya masing-masing dan itu hak ya, maksud saya itu dilindungilah di dalam, aturan kita di undang-undang. Tapi justru kita dibalik lagi ke soal kita benchmark di pemilu tahun 2019, itu kerasa banget dan itu hampir mustahil ketika kita punya temen yang berbeda pilihan, terus kita ngopi bareng lagi, itu hampir mustahil Langsung 2019, berantem langsung jadinya. berantem. Nah, tapi Mhm. sekarang itu justru malah meskipun tadi ada pilihan-pilihan masing-masing itu, kita nggak buktinya saya bisa ngopi bareng sama teman saya mungkin yang mendukung salah satu paslon, ya Iya. kan. Mhm. Kemudian saya, pindah ke tongkrongan yang satu lagi dan itu, mereka memilih calon yang berbeda dengan teman saya yang tadi, saya Mhm. masih diterima, masih bisa ngumpul, masih bisa ngopi. Jadi saya kira, justru apa namanya, kubu-kubuan itu mungkin ya terjadi di level yang berbeda bukan Mhm. di grassroots atau di masyarakat, saya kira Iya gitu benar. Mbak, malah. Dan padahal kitanya juga fair-fair aja, siapa yang menang, oke bro, gitu kan Betul ya. Yang betul, penting bisa bekerja dengan mhm. baik, kayak gitu kan. Karena kami sebetulnya juga yakin bahwa, orang-orang yang memang sudah masuk di dalam surat suara itu gitu ya, khususnya di, pemilihan presiden, para calon presiden ini, kami yakin ya mereka adalah putra putra terbaik bangsa gitu. Betul. Sehingga memang, Mhm. eee, bagaimanapun lah ya, terlepas dari kontroversi dan seterusnya, saya kira setiap orang dan setiap individu pasti punya rekam jejak yang, apa namanya, masing-masing gitu. Sehingga, eee tapi lepas dari itu ya mereka tadi adalah putra-putra terbaik bangsa, Iya, gitu. pas lihat hasilnya gitu kan Bang, waktu Mhm quick count tuh, aku ya pribadi berpikirnya, waduh ini ada salah satu paslon yang sangat jauh. mhm Potensi chaos-nya sebenarnya sangat tinggi ya, mhm. tapi setelah ini udah berjalan beberapa hari kayak, ya ada lah pasti guncangan-guncangan, tapi aku berpikirnya kayak, wah ini akan sangat besar sekali nih, ternyata kita Mhm. adem-adem ya. Mungkin Sangat karena adem. setengahnya itu kita anak nge-chill ini kan, chill Bisa banget kan jadi, anak muda iya, ini, kayak ya udah kalau menang heeh. ya udah kayak gitu kan. Betul 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 Jadi betul. mungkin memang yang harus kita benahi itu mungkin cara kita memilah dan memilih
berita kali ya Bang ya. Iya Karena itu sebenarnya memang tidak terjadi apa-apa juga sih. ya kalau di level grassroots tadi saya Mm-mm. bilang tadi Mbak ya, nggak terlalu inilah, nggak Nggak terlalu terlalu. terasa gesekannya. Mm-mm. Tapi mungkin di level yang berbeda, di level yang lain itu bisa jadi apa namanya ada gesekan-gesekan yang tadi Betul dimaksud betul. gitu. Tapi intinya saya melihat tadi sih bahwa kalau kita benchmarking dari pemilu-pemilu sebelumnya, bahkan 2 pemilu terakhir ini kalau kita lihat dari segi partisipasi publik itu jauh meningkat dibanding pemilu Benar. tahun 2014 dan sebelumnya ke sana gitu. Nah, kemudian kalau kita benchmarking lagi ke pemilu 2019, pemilu saat ini relatif near konflik gitu. Iya. Dan apa namanya, mungkin Mbak Jess masih ingat gitu ya, waktu 2019 ada berita di mana petugas KPPS itu meninggal banyak gitu kan. Mungkin ada ya apa Mm-mm. namanya para teman-teman kita atau apa namanya saudara-saudara kita itu yang memang berjuang di medan demokrasi ini sehingga harus bertaruh nyawa. Tapi saya kira itu angkanya tidak semasif yang 2019. Nah, ini Iya. artinya apa? Artinya memang mungkin ada perbaikan dari segi sistem, mungkin juga ada pembenahan dari apa namanya segi pelaksanaan dan seterusnya. Jadi memang kalau kita benchmarking tadi jauh banyak peningkatan-peningkatan dan kemudian terimplementasi dengan cukup baik meskipun ada pastilah ya kritik-kritik ataupun saran-saran yang memang harus diberikan kepada pihak penyelenggara dalam hal ini KPU dan Bawaslu mungkin. Seperti Mm-mm. misalnya contoh kemarin ada apa namanya simpang siur soal Sirekap gitu. Mm-mm. Itu kan akhirnya kan banyak lah yang kemudian menjadi pro kontra. Tapi saya kira terlepas dari itu patut diapresiasi saya kira eh, penyelenggaraan pemilu di tahun 2024 ini dengan parameter-parameter yang tadi saya sampaikan gitu. Dan kita juga harapannya nanti untuk pemilu selanjutnya juga masyarakat Indonesia lebih baik dari ini juga ya Bang ya. Betul, Maksudnya betul. lebih, ini kan udah lumayan lah, ini Ya, udah nggak konflik-konflik, oke lah. Kita berharapnya ya, akan lebih baik lagi di tahun-tahun selanjutnya kali ya. ya. Terakhir nih, saran Bang Arsy terhadap para pemuda nih dalam menyikapi hasil pemilu agar suasana kita nih damai-damai aja gitu Bang dan kondusif. Apa nih saran Abang? Oke. Menurut saya gini Mbak, kita sebagai pemuda, apalagi pemuda ini tadi bukan hanya dilihat dari segi postur ya, Mm-mm. postur jumlah Mm-mm. ataupun apa namanya tadi, ya postur lah. Gak hanya itu gitu, tapi kita punya tugas dan tanggung jawab yang besar untuk menyadarkan bahwasannya pemilu ini adalah momentum untuk kita bersatu secara apa namanya bangsa gitu dan negara. Kita kuat gitu kan. Jadi kalau misalnya kita masih terpecah belah dengan adanya perbedaan pilihan antara satu dengan yang lain, kemudian juga kita memiliki egosentris yang tidak bisa dikalahkan dengan apa namanya rasa-rasa nasionalisme untuk bersatu dan seterusnya, saya kira itu justru yang salah. Sehingga harapan saya dan juga mungkin ya apa namanya pesan lah gitu terhadap teman-teman, saudara-saudara dan abang-abang mungkin senior atau mbak senior yang semua bisa jadi mendengar atau menonton, ya kita bersikap dewasa gitu. Sehingga memang apa yang menjadi hasil daripada pemilu ini harus kita dukung. Ya kan? Dan dukung ini kan bisa dalam berbagai cara. Betul. Bisa dengan cara mengingatkan misalnya mengkritik pemerintah sebagai vitamin daripada demokrasi. Saya kira itu sah-sah aja selama semua itu di dalam koridor hukum yang berlaku di negara kita. Gitu. Jadi intinya setelah Pilpres, Pileg ini selesai, ya kita guyup lagi, rukun lagi, Betul. damai lagi untuk apa? Untuk menyongsong kemudian Indonesia Emas di tahun 2045. Saya kira itu, Mbak. Ya benar ya. Gitu. Jadi siapapun calon presidennya, siapapun nanti yang akan terpilih, pasti kan dia memiliki visi yang sama. Intinya sama, yaitu untuk memajukan Indonesia gitu ya Bang ya. Betul. Nah, kita mau closing nih, tapi boleh dong pakai bahasa Rusia gitu. Waduh. Nanti sampai ketemu di episode selanjutnya gitu. Apa tuh bahasa Rusia? Ini di luar ini, Mbak. Ini di Jadi luar nanti mereka bisa kayak, oh aku bisa pakai ini nih untuk closing gitu.
Aduh, aku takut salah sih Mbak, tapi Atau gini, sampai ketemu lagi gitu. oke, sampai ketemu lagi ya. Oke, sampai ketemu lagi. Das vidania. Das vidania. Das vidania. Gitu. Bye guys. Oke, bye.